Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, siapa yang gak kenal beliau? Beliau adalah ulama karismatik asal tanah Jawa, yang menjadi mufti atau imam besar di Mekah Al-Mukarramah. Karya-karyanya sangat banyak dan menjadi kurikulum di pondok pesantren di seluruh Indonesia, dan bahkan di seluruh Asia Tenggara, seperti di lembaga-lembaga pondok tradisional di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap, Abdul Mukti Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Atanara Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara Serang, Banten, pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Ayahnya bernama Kiai Haji Umar bin Arabi, merupakan keturunan Kesultanan yang ke-11 dari Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Berarti Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan keturunan yang ke-12 dari Syekh Syarif Hidayatullah, lewat Pangeran Hasanuddin Sultan Banten I. Di usia 8 tahun Nawawi kecil memulai pengembaraannya untuk mencari ilmu. Tempat yang pertama dituju adalah Jawa Timur. Namun sebelum berangkat ibunya berpesan, "Wahai anakku, kau aku doakan, dan aku restui kepergianmu untuk mengaji, dengan syarat, jangan pulang sebelum pohon kelapa yang kutanam ini berbuah." Kemudian Nawawi kecil pun dengan senang hati menyanggupi persyaratan ibunya itu. Setelah 3 tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di Cikampek, Jawa Barat, beserta dengan 2 temannya dari Jawa Timur. Namun sebelum diterima di pondok baru tersebut, mereka bertiga harus mengikuti tes terlebih dahulu. Kemudian mereka dinyatakan lulus. Tetapi kiai pengasuh pondok tersebut berkata kepada Nawawi muda, "Nawawi, kamu harus segera pulang, karena ibumu sudah menunggu, dan pohon kelapa yang beliau tanam sudah berbuah." Terang kiai berkata tanpa memberitahu dari mana beliau tahu masalah ini. Tidak lama setelah kepulangannya, Nawawi muda dipercaya untuk mengasuh pondok yang telah dirintis ayahnya. Di usia yang relatif muda beliau sudah tampak kealimannya sehingga namanya terkenal di mana-mana. Pada usia 15 tahun Nawawi muda mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Di sana ia memanfaatkannya untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, tafsir dan terutama ilmu fikih. Setelah belajar 3 tahun di Mekah ia kembali lagi ke daerah asalnya, dengan khazanah ilmu yang cukup untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Nawawi yang sejak kecil sudah nampak kecerdasannya langsung mendapatkan simpati dari masyarakat. Kedatangannya dari Mekah membuat pondok yang diasuh ayahnya membeludak didatangi oleh santri yang datang dari berbagai pelosok. Namun keberadaannya di tanah kelahirannya hanya beberapa tahun saja, karena dia masih ingin meneruskan cita-citanya, yaitu bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, berangkatlah Nawawi muda ke Mekah.
Setelah sampai di sana beliau melanjutkan belajar kepada guru-gurunya, salah satunya ialah Syekh Khotib Syambas penyatu Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Indonesia, dan Syekh Abdul Ghani, keduanya ulama yang bermukim di sana. Setelah itu berguru pada Syekh Ahmad Dimyati dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang keduanya di Mekah, sedangkan di Madinah beliau belajar pada Syekh Muhammad Khotib Al-Hambali. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan Syam Syria, sehingga bertemu dengan guru sejatinya yaitu Syekh Yusuf Sumbulawani dan Syekh Ahmad Nahriwi. Setelah ia memutuskan untuk hidup di Mekah dan meninggalkan kampung halamannya, ia menimba ilmu lebih dalam lagi, kurang lebih sekitar 30 tahun. Kemudian pada tahun 1860 Masehi beliau Syekh Nawawi mulai ngajar di lingkungan Masjidil Haram. Prestasi mengajarnya sangat memuaskan, karena kedalaman dan keluasan ilmunya. Pada tahun 1870 Masehi, kesibukan beliau semakin bertambah, karena banyaknya permintaan dan permohonan dari keluarganya ataupun temannya untuk menuliskan beberapa kitab, guna dibacakan dan dikaji kembali di daerah asalnya. Desakan itu dapat terlihat dalam setiap karyanya, yang sering ditulis atas permohonan sahabatnya. Kitab-kitab hasil karya beliau kebanyakan adalah kitab-kitab komentar, syarah, yakni mengomentari kitab karya ulama pendahulunya yang populer dan dianggap sulit difahami. Alasan beliau menulis syarah, selain juga permintaan orang lain, juga beliau ingin melestarikan karya-karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan pemahaman bagi mereka yang masih pemula. Dalam menyusun karya-karyanya, beliau selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, sebelum naik cetak naskahnya terlebih dahulu dibaca oleh mereka. Sehingga dapat dipastikan karya-karyanya cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia sampai ke daerah Mesir dan Syria. Karena karya-karyanya yang tersebar luas, dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami, dan padat isinya ini, nama beliau Syekh Nawawi termasuk dalam kategori ulama besar di abad ke-14 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Sejak 15 tahun sebelum kewafatannya, Syekh Nawawi sangat giat dalam menulis buku. Akibatnya ia tidak memiliki waktu lagi untuk mengajar. Ia termasuk penulis yang produktif dalam melahirkan kitab-kitab mengenai berbagai persoalan agama. Paling tidak ada 34 karya Syekh Nawawi tercatat dalam Dictionary of Arabic Books karya Yusuf Alis Sarkis. Kesibukan dalam menulis membuat Syekh Nawawi kesulitan dalam mengorganisir waktu, sehingga tidak jarang untuk mengajar para pemula. Ia sering mendelegasikan siswa senior untuk membantunya. Cara ini kelak ditiru sebagai metode pembelajaran di beberapa pesantren di Pulau Jawa. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, beliau Syekh Nawawi menghembuskan nafas terakhirnya. Di usia 84 tahun, beliau kemudian dimakamkan di Mala dekat makam Siti Khadijah Ummul Mukminin, istri Rasulullah.
Beliau adalah ulama yang bertanggung jawab, karena sebelum beliau pulang ke Rahmatullah, beliau sudah mempersiapkan penggantinya, yaitu murid-murid beliau. Di antara murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia adalah Kiai Haji Kholil Bangkalan Madura, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Bakri, Kiai Haji Arsyangat Tahwil Banten, dan Kiai Haji Hashim Asari Jombang. Mereka inilah kelak di kemudian hari menjadi ulama-ulama tersohor di tanah air. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai sekilas sejarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.